Memakai baju batik bagi keturunan Mbah Jaya Perkasa ternyata dilarang bagi keturunannya saat berziarah ke makamnya di Gunung Rengganis, Sumedang, Jawa Barat. Konon, hal ini terkait sumpah yang diucapkan Mbah Jaya Perkasa saat menghilang tanpa bekas di gunung tersebut usai menghadap sang raja, yaitu Prabu Gesan Ulun. Mbah Jaya Perkasa atau Sang Hyang Hawu adalah salah satu patih kerajaan Sumedang Larang saat diperintah oleh Raden Angkawijaya atau lebih dikenal sebagai Prabu Gesan Ulun. Sebelumnya, Sang Hyang Hawu adalah patih di kerajaan Pakuan Pajajaran saat dipimpin Prabu Nilakendra. Namun, saat itu di Pakuan Pajajaran sedang ditimpa kekacauan karena mendapat serangan dari kerajaan Banten yang dipimpin Syekh Maulana Yusuf. Sehingga Prabu Nilakendra berangkat meninggalkan kerajaan. Hanya sebelum berangkat, Prabu Nilakendra memanggil dulu 4 patih kepercayaan kerajaan atau disebut Kandaga Lente, yaitu Sang Hyang Hawu atau Mbah Jaya Perkasa, Batara Dipati Wijaya atau Mbah Nanganan, Sang Hyang Kondang Hapa, Batara Pancerbuana atau Mbah Terongpeot. Amanat Prabu Nilakendra memberikan mahkota kerajaan kepada Prabu Gesan Ulun, Raja Sumedang Larang, sebagai penerus kerajaan Pajajaran. Pada akhirnya, keempat Kandaga Lente tersebut datang ke Sumedang Larang untuk menyampaikan amanat Prabu Nilakendra, yaitu untuk berbakti kepada kerajaan Sumedang Larang atau Gesan Ulun sebagai penerus Pajajaran. Dengan adanya penyerahan mahkota dan penyertaan berbakti dari Raja Pajajaran, maka seluruh wilayah kekuasaan Pajajaran dikuasai oleh Sumedang Larang. Sehingga Mbah Jaya Perkasa dan ketiga saudaranya diangkat sebagai patih di Sumedang Larang. Konon waktu itu di daerah Sumedang sudah banyak masyarakat yang menganut agama Islam. Karenanya, sang raja karena masih merasa banyak kekurangan di bidang agama Islam, Prabu Gesan Ulun pun berangkat ke Demak untuk belajar agama Islam. Keberangkatan Prabu Gesan Ulun diiringi keempat patih yang setia tersebut. Usai berguru di Demak hingga akhirnya Prabu Gesan Ulun pulang. Sebelum sampai ke Sumedang Larang, dia mampir dulu ke Cirebon untuk bersilaturahmi dengan Pangeran Girilaya atau Raja Cirebon. Pangeran Girilaya menerima kedatangan Prabu Gesan Ulun dan dirinya masih satu keturunan, yaitu dari Sunan Gunung Jati. Rakyat dan keluarga kerajaan di Cirebon semua merasa segan, bahkan memuji kepada Sang Prabu Gesan Ulun. Ini dikarenakan sikap Prabu Gesan Ulun yang ramah, ditambah juga dengan ketampanan Sang Prabu yang tiada duanya. Ketika Gesan Ulun memasuki pendopo, para menak dan Pangeran Cirebon terpesona melihat Raja Sumedang Larang. Badannya tinggi besar, wajahnya tampan, hidungnya mancung, keningnya bercahaya, dan sikapnya ramah tamah. Ketika Prabu Gesan Ulun bertukar pikiran dengan Pangeran Girilaya, permaisuri Pangeran Girilaya yaitu Ratu Harisbaya menyajikan santapan. Ketika melihat Prabu Gesan Ulun, permaisuri itu terpukau dan jatuh hati dengan ketampanan Prabu Gesan Ulun. Kemudian Prabu Gesan Ulun bermalam di masjid dengan alasan hendak menenangkan pikiran. Namun, pada suatu hari ketika Prabu Gesan Ulun tidur di masjid, pada tengah malam terdengar bunyi langkah orang yang mendekatinya. Ketika sudah dekat, ternyata orang itu adalah Ratu Harisbaya. Prabu Gesan Ulun sangat terkejut. Seluruh badannya menggigil ketakutan. Pikirannya gelap, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Segeralah dia memanggil keempat patihnya. Baginda Prabu Gesan Ulun mengajak berunding bagaimana caranya menasihati Ratu Harisbaya yang sudah tergila-gila olehnya, yang akan bunuh diri jika keinginannya tidak terlaksana. Prabu Gesan Ulun sangat bingung.
menghadapi perkara yang sangat sulit itu. Namun, menurut saran Mbah Jaya Perkasa, Ratu Harisbaya lebih baik dibawa ke Sumedang Larang. Sebab jika dibawa atau tidak, tetap akan menimbulkan keributan. Sehingga malam itu juga Prabu Gesan Ulun dan keempat pengiringnya dan Ratu Harisbaya berangkat ke Sumedang Larang tanpa pamit terlebih dahulu kepada Pangeran Girilaya. Keesokan harinya, di Keraton Cirebon gempar bahwa Ratu Harisbaya hilang meninggalkan Pangeran Girilaya. Dicarinya ke masjid, ternyata tamu pun sudah tidak ada. Segeralah Pangeran Girilaya membentuk pasukan untuk mengejar dan menyerang Prabu Gesan Ulun. Dalam pengejaran, di suatu tempat tercium bau wangi pakaian Ratu Harisbaya. Tempat itu kemudian disebut Darmawangi. Pasukan tentara Cirebon bersiap-siap hendak menyergap Prabu Gesan Ulun. Terjadilah pertempuran yang seru antara keempat pengiring dan pasukan Cirebon. Namun pasukan Cirebon diamuk oleh Mbah Jaya Perkasa sehingga lari tunggang langgang. Prabu Gesan Ulun dan keempat pengiringnya dan Putri Harisbaya sudah tiba di Kutamaya. Ratu Harisbaya ditempatkan di sebuah tempat yang dijaga ketat oleh Hulu Balang. Baginda Prabu Gesan Ulun tidak berani dekat-dekat apalagi memegang tangannya. Sebab Putri Harisbaya belum menjadi istri, belum diceraikan oleh Pangeran Girilaya. Pada suatu waktu terbetiklah berita oleh Mbah Jaya Perkasa bahwa Cirebon akan menyerang Sumedang Larang. Berita itu segera disampaikan kepada ketiga temannya, dan kemudian keempat orang itu menghadap Prabu Gesan Ulun untuk dirundingkan. Dalam perundingan diputuskan bahwa tentara Cirebon sebelum menyerang harus dihadang di perbatasan, jangan sampai Sumedang Larang dijadikan medan pertempuran. Mbah Jaya Perkasa berkata kepada Prabu Gesan Ulun, "Paduka yang mulia, hamba berempat sanggup menghadapi musuh. Gusti jangan khawatir dan jangan gentar, diam saja di keraton. Hanya hamba akan memberi tanda, yaitu hamba akan menanamkan pohon hanjuang di sudut alun-alun. Nanti jika perang sudah selesai, lihatlah, jika pohon hanjuang itu rontok daunnya, suatu tanda bahwa hamba gugur di medan perang. Tetapi jika pohon itu tetap segar dan tumbuh subur, itu suatu tanda bahwa hamba unggul di medan perang." Setelah berkata demikian, Mbah Jaya Perkasa segera menanamkan pohon hanjuang di sudut alun-alun. Pohon hanjuang itu tumbuh dengan suburnya, bagai ditanam sudah beberapa minggu saja. Selesai menanamkan pohon hanjuang, berangkatlah keempat andalan negara itu ke medan perang mempertaruhkan nyawanya. Sesampainya di perbatasan, terlihat tentara Cirebon sedang berjalan berbaris menuju Sumedang Larang. Melihat barisan tentara Cirebon yang sangat panjang itu, segeralah keempat patih bersujud memohon perlindungan kepada Yang Maha Agung. Terjadilah peperangan yang seru sekali. Berkat kesaktian keempat patih itu, tentara Cirebon banyak yang tewas. Mbah Jaya Perkasa mengamuk di tengah-tengah barisan tentara Cirebon, terus mengobrak-abrik. Mayat bergelimpangan, bertumpang tindih tak terhitung banyaknya, sehingga beberapa tentara Cirebon yang masih hidup lari tunggang langgang. Tentara Cirebon yang masih hidup itu terus dikejar oleh keempat patih. Mbah Jaya Perkasa yang telah banyak membunuh makin bersemangat. Dia terus mengejarnya, makin lama makin jauh dari ketiga temannya. Setelah sekian lamanya, Mbah Jaya Perkasa tidak kelihatan kembali. Karena tidak kunjung datang, ketiga patih lainnya pulanglah ke Sumedang Larang, akan mengabarkan keadaan Mbah Jaya Perkasa kepada Prabu Gesan Ulun. Mendengar berita hilangnya Mbah Jaya Perkasa,
Prabu Gesan Ulun bingung, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Akhirnya, tanpa melihat pohon hanjuang di sudut alun-alun, sang Prabu memerintahkan agar semua rakyat yang mau mengabdi segera meninggalkan Sumedang Larang. Mendengar titah rajanya itu, segeralah rakyat mengikuti rajanya dengan membawa apa saja yang dapat dibawa. Rombongan Prabu Gesan Ulun sudah sampai di Batugara. Di sana, Permaisuri Baginda yang bernama Nyimas Gedengwaru sakit keras sampai wafatnya. Karena Batugara tidak cocok untuk keraton, kemudian terus menuju lereng sebuah gunung. Di sana dapat melihat pemandangan kemana-mana. Sesudah beristirahat, lereng gunung itu dibuka dan didirikanlah keraton serta alun-alun. Bekas alun-alun itu sekarang masih ada, disebut Daya Luhur. Mbah Jaya Perkasa yang mengejar-ngejar sisa tentara Cirebon kemudian kembali ke tempat Tiga Patih menunggu. Ketika tiba di sana, ketiganya tidak ada, dicarinya kemana-mana, tidak dijumpainya. Kemudian dia menuju Kutamaya. Setiba di sana, seorang pun tidak ditemukannya. Terus dia lari ke alun-alun, melihat pohon hanjuang yang ditanamnya dahulu. Ternyata pohon itu tumbuh subur, daunnya banyak. Dengan demikian, dia bertambah marah. Ketika berpaling ke sebelah timur, terlihat olehnya asap mengepul-ngepul di lereng gunung. Dengan mengentakkan kakinya keras-keras ke bumi, seketika itu juga dia sudah berdiri di lereng gunung itu. Gunung itu sekarang disebut Gunung Pangadegan. Tidak lama Mbah Jaya Perkasa sudah berhadapan dengan Prabu Gesan Ulun. Dia menyembah kemudian berkata, "Gusti, mengapa kerajaan Gusti tinggalkan? Tidakkah Gusti percaya kepada hamba?" Prabu Gesan Ulun bertitah dengan suara perlahan-lahan, "Oh, Eyanglah tulang punggung kerajaan Sumedang Larang. Kami merasa gugup setelah mendengar berita bahwa Eyang tewas dalam medan perang. Kami ingin menyelamatkan rakyat, maka kami pergi meninggalkan Kutamaya." Dari sini terlihat jelas kemana-mana dan musuh pun dari jauh sudah terlihat. Kemudian Mbah Jaya Perkasa berkata, "Mengapa Gusti tidak melihat tanda, yaitu pohon hanjuang yang hamba tanam?" "Maafkan kami Eyang, ketika itu kami sama sekali lupa." "Dari siapa Gusti mendengar kabar bahwa hamba telah tewas?" "Dari Mbah Nanganan," kata sang Prabu. Mendengar jawaban Prabu Gesan Ulun demikian itu, Mbah Jaya Perkasa menjadi-jadilah marahnya. Ketika itu juga Mbah Nanganan ditikamnya sampai meninggal dunia. Adapun temannya yang dua orang lagi, yaitu Mbah Kondang Hapa dan Mbah Batara Pencar Buana, ditangkapnya dan dilemparkan melampaui gunung. Mbah Kondang Hapa jatuh di Citengah. Sampai sekarang penduduk Citengah masih percaya bahwa tidak boleh mengucapkan kata Hapa, sebab roh Mbah Kondang Hapa menitis kepada yang mengucapkannya. Makamnya sampai sekarang masih ada di Citengah. Mbah Batar Pencar Buana atau Mbah Eyang Terong Peot jatuhnya di daerah Cibungur. Konon setelah ketiga temannya menjadi korban kemarahannya, Mbah Jaya Perkasa mengucapkan kata-kata, "Kalau ada keturunan di Kutamaya sejak saat ini, janganlah mau mengabdi kepada Menak, sebab kerja berat tapi tidak terpakai. Besok lusa, jika aku dipanggil oleh Yang Maha Agung, mayatku janganlah sekali-kali dibaringkan, tetapi harus didudukkan. Jika ada anak cucuku atau siapa saja yang hendak menengok kuburanku, janganlah memakai kain batik dari Jawa." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Mbah Jaya Perkasa terus ke Gunung Rengganis.
Di puncak gunung itu dia berdiri kemudian menghilang tanpa bekas. Di atas gunung tempatnya berdiri Mbah Jaya Perkasa, kemudian ditemukan batu berdiri sampai sekarang batu itu menjadi batu keramat. Adapun Prabu Gesan Ulun, sepeninggal keempat patihnya itu tidak pindah kemana-mana, tetap mengolah negara Dayeuh Luhur sampai wafatnya.